Halo, salam kenal. Saya Anka Tama, adalah seorang MC, host, dan juga podcaster, ibu dari anak satu, dan istri dari satu suami. Kesibukannya sekarang udah pasti ngurus keluarga, ada satu anak bernama Kion dan suamiku Esa Mahendra, dan lagi sibuk juga dengan podcastku, ada obrolan babi bu, ada rapot yang bareng sama sahabat-sahabatku Reza, Radini, dan juga Abigail. Selain itu lagi mendalami bisnis F&B, ada Duriang dan juga ada Guresu. Berhenti jadi penyiar kali ya, karena menjadi penyiar itu adalah salah satu mimpiku sejak kecil. Aku siaran tuh 12 tahun di radio, dari aku kelas 2 SMA sampai akhirnya aku berhenti di 2018 karena mau kembali ke keluarga dan juga membuat karya-karya lainnya. Terus yang kedua adalah konsisten menjadi podcaster. Itu juga sulit ya kalau kita bicara soal konsistensi gitu, karena aku sendiri adalah orang yang cukup sulit untuk konsisten gitu, diet gagal berkali-kali gitu. Cuman ketika bicara soal podcast, membangun podcast bersama dengan suami dan juga sahabat-sahabat, karena mungkin lingkungannya juga nyaman banget, jadi di situ akhirnya aku bisa mulai konsisten. Udah 2 tahun. Lalu yang terakhir adalah menekuni dunia bisnis F&B. Itu nggak pernah kepikiran seumur-umur. Dari aku kecil nggak pernah tuh kayak cita-cita pengen punya bisnis F&B, itu nggak pernah banget. Jadi lebih tepatnya kesempatan itu datang ke aku, terus akhirnya aku mencobanya, kok jatuh cinta gitu. Kayak ketemu jodoh terus tiba-tiba dia nih. Dengan 3 perubahan yang bisa dibilang cukup drastis nih untuk hidupku gitu. Hal yang mulai dari kepikiran sampai nggak kepikiran gitu aku lakuin dan aku tekuni. Ternyata itu mengubah aku sendiri sebagai seorang Anka gitu. Mulai dari jalan pikiranku, mulai dari keseharianku, itu banyak banget yang berubah gitu. Dan semuanya masih terus beradaptasi, cuman aku sih semangat selalu sih. Biggest challenge itu sebenarnya mengalahkan ego sendiri sih gitu. Kadang aku banyak banget mengakui dan juga menyadari kalau aku tuh banyak banget kekurangan gitu. Cuman kadang untuk seseorang menikmati kekurangan dan juga menerima segala kekurangan itu dan mengkonvert itu atau mentransformasi itu menjadi energi yang positif, energi yang justru jauh lebih baik untuk bisa berkarya, di situ tantangannya. Dari nggak bisa konsisten jadi bisa konsisten, dari yang tadinya kurang mengenal diri sendiri sekarang jadi jauh lebih ngulik. Anka tuh sebenarnya tuh apa sih gitu, apa sih yang dia suka, perasaan apa sih yang dia mau buang jauh-jauh, dan itu sih game changing untukku. Ada banget gitu, karena setiap orang tuh pasti mengalami, pasti pernah melewati fase yang aduh aku kayaknya udah bukan siapa-siapa, udah gak bisa apa-apa gitu. Itu pasti dialami gitu sama setiap orang. Cuman di momen itulah aku ngerasa justru aku jadi jauh lebih bisa mengeksplor diri gitu, karena ketika di situ tantangannya adalah aku harus bisa percaya sama diri sendiri dan saat itu nggak bisa percaya sama orang lain gitu, dan banyak banget hal-hal di sekelilingku yang aku ngerasa kayaknya nggak ada yang berpihak deh gitu sama diriku saat itu, yang cuman bisa percaya dan bisa memihak sama diri sendiri sampai akhirnya kepercayaan itu perlahan bangkit ya cuma diriku sendiri gitu. Karena dulu aku orang yang ambisius banget, pengen semuanya tuh sesuai dengan apa yang aku bayangin, pengen banget semua mimpi-mimpiku tuh tercapai satu persatu. Cuman akhirnya setelah aku ngeliat progres gitu ya, ternyata aku tuh kurang mengapresiasi diri gitu. Padahal sebenarnya kayak udah cukup banyak deh hal-hal yang udah seorang Anka lakukan gitu untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang sekitarnya. Jadi bisa dibilang apa sih sebenarnya yang dicari? Yang dicari itu sebenarnya ternyata hanya kenyamanan dan juga ketenangan dalam melakukan setiap hal gitu. Aku pengen lebih present sama diriku sendiri, sama hal-hal yang aku lakuin. Jadi setiap hal sekecil apapun yang aku lakuin, itu aku melakukan itu dengan sadar gitu, dan aku sangat menikmati setiap prosesnya. Pengennya sih gitu aja, nggak yang muluk-muluk kok. Kalau misalnya kita belum apa-apa udah takut, belum apa-apa kita udah mikirnya terlalu banyak, mungkin lebih tepatnya untuk kalian-kalian yang suka overthinking, di situ kayaknya kita harus belajar untuk mencoba men-challenge diri kita deh. Lebih bertanya siapa sih kita, apa sih yang kita pengenin di dalam hidup ini, tujuan kita tuh apa sih sebenarnya ada di dunia gitu. Jadi
belajar mengenal diri sendiri jauh lebih baik daripada orang lain mengenal diri kita sih. Nggak apa-apa banget kalau misalnya tiba-tiba kita pengen, ya nggak ya men-challenge diri kita sendiri. Iya nggak apa-apa banget menurut gue, karena gagal ataupun berhasil itu tuh biarin aja nanti itu jadi hasil akhir gitu. Yang penting ketika kita udah ngelakuin, kita nggak lagi penasaran. Apapun itu hasil endingnya, penting kita udah nyoba dulu, udah berani dulu lah gitu. Jangan pernah takut untuk men-challenge diri sendiri, karena percayalah setiap challenge itu pasti seru. Ibaratnya main game nih, kalau kita berhasil ketemu raja terakhir, seru kan? Because you are inspiring in your own way. Experience beauty, worry free.